Wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kami panjatan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Porkoas TV Forum Komunikasi Wartawan Sumedang bisa hadir di Pondok Pesantren Islam Internasional Terpadu As-Sifa, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang. Dan tamu Iwan istimewa kali ini, beliau adalah Kiai Haji Muhammad Muhyiddin, biasa disebut Abuya. Kita ketemu beliau dan kita coba sapa. Assalamualaikum Abuya. Waalaikumsalam. Damang sehat Abuya? Sehat. Alhamdulillah. Terima kasih sudah bisa silaturahmi ke Pondok Pesantren Abuya ya. Sama-sama. Siap. Abuya juga bahagia. Siap. Alhamdulillah. Abuya, kita akan berbincang di Porkoas TV kali ini. Porkoas TV adalah forum komunikasi wartawan Sumedang Abuya ya. Ya. Kita akan coba bagaimana nih Abuya awal mula berdirinya Pondok Pesantren Islam Internasional Terpadu As-Sifa di Kecamatan Pamulihan ini, bisa cerita Abuya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama Abuya berterima kasih dengan kehadiran tim dari Porkoas TV yang hadir di Pondok Pesantren kita semua. Amin, amin, amin. Ya, dan juga Abuya ingin menyapa semua para pemirsa dimanapun berada. Semoga pertemuan ini mendapatkan keberkahan bagi kita amin, semua, amin, dan rahmat dan juga pencerahan bagi kita semua. Berkaitan dengan awal mula berdirinya Pondok Pesantren As-Sifa wal Mahmudiyah Sumedang, Jawa Barat, sebetulnya kita pesantren ini sudah dimulai dari kakek, alhamdulillah, dari kakek dan dari leluhur-leluhur kami. Siap. Di mana Abuya nasab ya dari Kangjeng Syarif Hidayatullah Cirebon. Lalu turun-temurun beliau-beliau ini adalah penyebar Islam, penyebar ilmu, penyebar akhlak, penyebar cahaya iman, penyebar Quran dan Sunnah, khususnya di Pulau Jawa, khususnya dan di Indonesia, bahkan di Nusantara. Lalu keturunan-keturunan beliau ada yang masuk ke Bandung. Di antaranya adalah Eyang Dalam Haji Abdul Manaf Mahmud di Bandung, yang makomnya diziarahi siang malam. Dari beliau turun-temurun semuanya membangun pesantren, putra-putranya semuanya, sampai kepada kakek, yaitu Mama Kiai Haji Muhammad Hasan Mustawi di Bojong rahmatullah alaih. Lalu diteruskan oleh putra-putranya dan cucu-cucunya. Di antara putranya adalah Mama Kiai Haji Ahmad Toha, dan semua daripada putra kakek menjadi ulama semuanya, dan membuka pesantren juga, membuka majelis-majelis ta'lim di berbagai daerah. Dan di antara putranya adalah Mama Kiai Haji Ahmad Toha, ayahanda. Mama Kiai Haji Ahmad Toha, ayahanda ya. Beliau mesantren di guru-guru beliau, di antaranya beliau pertama mesantren setelah dibimbing oleh ayahnya. Lalu di masa kecil, kira-kira usia 10 tahun, beliau berangkat mesantren di Cibabat. Dulu ada ulama besar yang masyhur di Cibabat, penghulu Bandung, yaitu Eyang Raden Muhammad Kurdi Cibabat, dan putranya Abu Ya'Allah, Kiai Haji Ahmad Zaini Dahlan. Itu guru ayahanda yang pertama setelah ayahnya, yaitu kakek. Lalu beliau setelah dewasa berpindah pesantren, yaitu ke gurunya, masih sahabat kakek, sahabat Eyang Raden Muhammad Kurdi Cibabat, yaitu Eyang Muhammad Zarkashi Cibabat, Syekh Usyuh, gurunya para guru di Jawa Barat. Nah, beliau setelah itu mukim. Beliau mukim
di Desa Jelgo. Dulu kecamatannya Soreang. Ya. Kalau sekarang sudah dipisah ya. menjadi Kutawaringin. Kutawaringin Desa. Ya. Kabupaten Bandung ya. Kabupaten Bandung. Nah, beliau terus pindah dari satu tempat namanya Kampung Badaraksa Kidul. Dari Badaraksa Kidul lalu pindah pesantrennya ke Badaraksa Tengah. Dari Badaraksa Tengah pindah gitu kan ke Badaraksa Kaler. Nah, di Badaraksa Kaler nama pesantren yang dibangun oleh ayahanda namanya pesantren Al-Mahmudiyah. Al-Mahmudiyah ya. Al-Mahmudiyah. Kenapa disebut Al-Mahmudiyah? Al-Mahmudiyah itu karena beliau mengambil tabarruk tafaul kepada leluhurnya yaitu Eyang Dalam Haji Abdul Manaf Mahmud. Kedua, Al-Mahmudiyah mengambil dari makna Mahmud adalah yang terpuji. Jadi ya membangun pesantren kita cita-citanya bagaimana membangun manusia terpuji, gitu kan? Lalu juga Al-Mahmudiyah akan mengambil dari nama Rasulullah SAW karena salah satu nama Rasulullah adalah Mahmud, yang terpuji. Artinya ini ajaran-ajaran baginda Nabi besar Muhammad SAW. Nah, beliau membangun pesantren di sana. Nah, lalu setelah itu kita Al-Fakir dididik oleh ayahanda, dan setelah itu Al-Fakir ngambil tabarruk dari para ulama-ulama besar, di antaranya yang ada di Jawa Barat. Dan dari Jawa Barat adalah Kiai Muhammad Yahya atau Abu Yahya. Beliau pendiri pesantren Darussuluk di Cimahi. Lalu juga Buya tabarruk ke Kiai Khoir Apandi atau Wa Khoir ya, di Huda di Manunjaya. Lalu juga Buya pernah tabarruk di pesantren Darul Hadis Al-Faqihiyah Malang, Jawa Timur, di masa yang mulia Al-Hafidhul Musnid Al-Habib Abdullah bin Habib Abdul Qadir bin Muhammad Al-Faqih, itu di Darul Hadis Al-Faqihiyah Malang. Lalu juga tabarruk ngambil keberkahan juga dari ulama-ulama yang lain. Ya, di antaranya dari Sayyid Ali Bafaqih di Bali, beliau salah satu murid Syekhul Khalil. Lalu di antaranya juga tabarruk di Sukabumi di Kiai Aang Syadzili. Lalu juga tabarruk juga di luar negeri, di antaranya di Makkah. Di Makkah, di Madinah. Di Makkah tabarruk Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki di Rusaifah, dan ke Syekh Ismail Al-Yamani masih di Rusaifah di Makkah. Alhamdulillah ya Abuya ya. Abuya sudah hampir keliling Jawa Barat, Indonesia, bahkan ke Arab Saudi Abuya ya. Termasuk di Mesir juga. Di Mesir juga ya Abuya. Ya. Termasuk di Maroko juga. Ya. Salah satu guru yang Abuya ngambil sana yaitu Syekh Abdurrahman bin Abdul Hayy Al-Qattani. Beliau, dan juga di Yaman juga. Di antaranya Al-Habib Umar bin Hafid, lalu guru-guru beliau Habib Salim Asy-Syatiri, ya, dan di Madinah Al-Habib Zain Al-Sini, lalu Al-Habib Abdullah bin Syihab, lalu juga Habib Sa'ad Al-Aizzus di Tarim, itu disebut dengan Uyunut Tarim. Itu di antaranya. Dan dari sepenggal pengalaman Abuya ta'aruf ke seluruh dunia lah ya. Nah, keidean bikin pondok pesantren di Pamulena kapan nih? Nah, ini begini, Buya salah satu leluhur Buya dari ayah, itu ayah itu bin Mamake Muhammad Hasan Mustawi bin Muhammad Hasan Manafi, Muhammad Hasan Manafi bin Mah Kadiam, bin Mah Ishaq bin Mah Bukhari, Mah Bukhari bin Eyang Dalam Ibrahim Cipat Pataruman, yang Eyang Dalam Ibrahim Cipat Pataruman itu kesananya ke
Prabu Siliwangi ke atasnya. Jadi Buya ada keturunan dari Prabu Siliwangi. Dan yang dalam Ibrahim Cipatik ini beliau mantunya yang dalam Haji Abdul Manaf Mahmud. Ya. Nah ini salah satu putra yang dalam Ibrahim Cipatik. Yang dalam Ibrahim Cipatik itu dulu ketika pulang pesantren dari Surabaya pernah mampir di Sumedang, di Masjid Agung Sumedang, ceritanya Masjid Kaum Sumedang, Kaum Sumedang. Pas waktu itu ada musyawarah bahsul masail ulama saat itu di Jawa Barat, ada masalah-masalah yang dibahas kiriman dari Batavia dan ulama-ulama Jakarta saat itu, lalu dibahas selama seminggu siang malam. Para ulama itu sampai nyewa kitab ya. Ulama itu tidak beranjak dari masjid kaum itu saat itu. Nah pas ke seminggunya yang dari beliau ini mampir. Maksudnya mampir itu ya karena perjalanan pulang ke Cipatik ya. Lewat pemulihan ini? Enggak, lewat kaum Islam. Saat itu pas para ulama itu lagi membahas masalah yang tidak beres-beres selama 1 minggu. Ada masalah yang tidak beres. Apa tuh masalahnya? Nah, kita tidak tahu masalahnya. Cuma ceritanya begini. Pas yang dalam Ibrahim mampir, saat itu beliau usianya ya kira-kira karena sudah agak tua, beliau pulang dari sananya itu. Nah, kira-kira 50 tahunan beliau. Lalu beliau bertanya kepada salah seorang yang pelayan di sana. Beliau bertanya, ini lagi apa? Ini katanya kitamu ini lagi ada bahsul masalah sudah seminggu, ada masalah yang tidak selesai. Boleh saya minta patelot patelot dan kertas dikasih sama pelayan. Lalu beliau menuliskan. Lainnya tidak tahu apa yang dituliskan setelah itu. Tolong berikan kepada para ulama yang sedang rapat itu ya. Begitu diserahkan kaget semua. Kenapa? Karena semuanya jawabannya doang. Iya. Sementara masalahnya belum kelar beres. Baru cuma masalah doang. Ini dari siapa? Akhirnya ditangkaplah, itu kan dalam Ibrahim ini. Lalu diusung, lalu sampai dihadapkan ke Pangeran Sumedang saat itu, lalu diminta untuk tinggal di Sumedang. Tinggal di Sumedang, beliau karena beliau ada tugas-tugas yang sangat penting sekali di kampung beliau. Nah, akhirnya beliau minta izin ke Pangeran Sumedang untuk tidak tinggal di Sumedang. Namun beliau setelah kembali ke situ lalu berumah tangga, memiliki putra namanya Eyang Bukhari. Dikirimlah Eyang Bukhari ke Sumedang menjadi penghulu Sumedang yang sekarang makomnya di dekat Cutnyadin ya, Gunung Puyuh. Nah itu kan leluhur Buya. Ketika Buya dengar cerita ini, lalu Buya punya keinginan membangun pesantren itu di wilayah Sumedang. Siap. Karena kan di sana udah ada kakak yang punya pesantren Al-Bunda, dan juga udah banyak lah pesantren lain. Nah, lalu Buya bicara sama ayahanda, sama Walid, ini ada keinginan untuk meneruskan jejak leluhur Buya. Nah, adapun dulu begitu masuk Sumedang itu sekitar tahun 97-an. Saya masuk Sumedang tapi sifatnya diundang di Masjid Agung. Mulai banyak jemaah saat itu. Nah, sampai tahun 2000 kita membentuk Majelis Taklim kayaknya. Belum Majelis Taklim udah. Lalu membentuk yayasan KBIH. Tapi itu masih Majelis Taklim sudah mulai berangkat haji, bimbing haji juga, dan membentuklah Majelis Taklim di Pangaduan Heubeul. Di Jalan Anggrek gitu ya. Itu pertama kali ya. Belum ada kesini kan. Nah setelah itu ada salah satu jamaah di sini namanya Pak Haji Wandi, dia memborong PLN. Beliau ikut haji tiap tahun waktu itu, lalu beliau punya cita-cita ingin membuat pesantren besar. Nah lalu Buya tawarin
kalau ingin pesan besar diperlukan tanah yang luas. Nah, beliau saat itu masih ratusan bata lah saat itu ya. Belum hektaran ya, belum masih ratusan bata. Lalu akhirnya beliau semangat. Beliau bagian membebaskan tanah, lalu beliau bagian bangun. Gitu. Akhirnya udah sampai kira-kira beranjak setelah itu 2 tahun kemudian lah, barulah beliau minta ke Abuya untuk merealisasikan, karena saat itu tanah sudah mulai 2 hektar lebih. Alhamdulillah ya, akhirnya Abuya istikharah. Setelah istikharah hasil isyarat dari Allah bahwa di sini tempatnya bagus, tapi ini tempatnya masih gersang Bu. Gersang sekali. Ini dari jalan itu kan ke bawah turun sawah, terus lalu ke atas bukit, ke atas turun lagi ke solokan itu. Sungai yang di bawah sana ya. Bawah itu. Dan ini yang sebelah sana itu daerah rawan longsor dari zaman dulu. Ini daerah angker ceritanya. Gersang dan angker ya. Konon katanya zaman banyak ya hal yang itu menakutkan. Pembuangan mayat katanya di sini. Dan ini daerah ini memang daerah yang kita harus bantu dalam urusan agama karena sangat-sangat kekurangan penjaganya gitu kan. Tapi isyarat dari Allah bagus, gitu kan? Ya sudah. Kita tidak melihat itu, kalau sudah ada isyarat dari Allah ya sudah, gitu kan? Nah, setelah itu setelah itu barulah diumumkan ke semua jamaah bahwa kita akan membuat pondok pesantren di sini. Nah, ceritanya dari situ berdatangan jamaah yang mau ikut jariah, gitu kan? Ada yang dengan uang, ada yang dengan tanah langsung, gitu kan? Barulah merebak dari 2 hektar lebih menjadi beberapa hektar saat itu. Nah, dan alhamdulillah Allah menakdirkan memberikan rezeki kepada Pak Haji Wandi itu yang beliau sebagai pendukung dari awal. Nah, Allah memberikan rezeki kepada beliau untuk membebaskan banyak tanah sehingga sampai saat ini sudah sampai 12 hektar di sini. Ada 12 hektar totalnya di sini aja 12 hektar di sini. Ya, untuk di sini. Adapun di luar sini tempat ini alhamdulillah banyak jamaah-jamaah yang menawarkan tanahnya. Alhamdulillah. Itu sampai ratusan hektar yang harus kita garap. Untuk khusus Sumedang. Belum luar Sumedang seperti di Ciamis, seperti di Cicalengka, ada lagi di Bandung, ada lagi di luar provinsi seperti di Kalimantan, yaitu di Riau, ya kan? Dan juga di banyak daerah lain, gitu kan? Nah, lalu saat itu di sini ini tanah harus ditata dulu ya. Kan? Ya. Ini tanah yang rawan, tanah yang angker. Istilahnya kan banyak cerita orang-orang mistis lah yang begitu. Cerita ini yang artinya menjelma dan sebagainya. Nah, lalu ya sudah itu merencanakan ini ditimbun tanah yang ke bawah supaya rata, diuruk bikinlah lapangan pertama-tama itu diratain dulu semuanya. Kira-kira tahun 2010-an lah sudah mulai tertata rata, diratain untuk bangunan pokok lah. Bikin fondasi nanti dari situ ya. Masih lapangan. Nah, setelah itu 2011 kan kita kedatangan tamu mulia dari Tarim, yaitu Al Habib Umar bin Hafid dari Darul Mustafa dari kita mengadakan pertemuan ulama. Saat itu beliau juga bawa murid-muridnya dan sahabat beliau dari berbagai negara saat itu. Tapi tempatnya kan masih majelis di Pangaduan Heubeul. Siap. Ya kan? Kira-kira 1000 ulama kumpul. Itu dari Jawa Barat, dari Jawa Tengah, Jawa Timur, yaitu dari provinsi-provinsi lain, bahkan dari negara-negara lain saat itu, termasuk dari Amerika, dari Libya, dari Australia, dari Inggris, dari Jeddah, dari Madinah, gitu kan, dari Makkah pada saat itu bersama Habib Umar bin Habib.
Itu terjadi 2011 tanggal berapa itu saat itu ya? Kalau nggak salah tanggal 3 kalau nggak salah ya. Tanggal 3 bulan Januari saat itu. Alhamdulillah. Itu di bulan Muharram Muharram ya. itu ya. Muharram tanggal 28 kalau salah Muharram itu hari Senin. Hari Senin ya. Di sini dibikin peletakan batu pertama itu pas yang berdoa Habib Muhammad Nabi dan para ulama semuanya sore hari. Nah, itu salah satu isyarat yang sangat baik dan menyambung dari hasil istikharah ya. Allah ya. Pas adzan maghrib beres. Alhamdulillah. Kita bahagia. Ada isyarat yang bertambah gitu, dan bisyarah. Alhamdulillah. Nah, setelah itu subhanallah sore hari. Nah, itu salah satu isyarat yang sangat baik dan menyambung dari hasil istikharah ya. Ketika pas maghrib lagi berdoa setelah peletakan batu pertama, orang-orang pada melihat lafaz Allah, awan lafaznya di atas kepala. Subhanallah ya. Pas adzan maghrib beres. Alhamdulillah. Kita bahagia. Ada isyarat yang bertambah gitu, dan bisyarah. Alhamdulillah. Nah, setelah itu subhanallah itu datang pertolongan Allah yang tidak diduga. Kemudian barulah dia bikin master plan. Bikin master plan. Lalu kita bikin majelis pertama. Awal majelis pertama apa? Majelis pertama ya masih lapangan kan. Majelis pertama dibikin bangunan dari bambu. Ya masih sederhana. Siap. Kayak gazebo. Ya, bambu. Alhamdulillah. Gitu kan. Nah, oke Bu ya. Tadi selepas peletakan batu pertama, kemudian dibangun buat majelis takmin pertama, awal tercetus ide nama Pondok Pesantren Islam Internasional Terpadu juga di situ jadi pas peletakan. Iya, betul. Jadi kita menambah nama Ashifa. Tadinya yang warisan dari ayahanda Al-Mahmudiyah. Tapi kita tambah Ashifa, gitu kan. Tujuan kita Ashifa ini adalah obat. Siap. Karena kita punya cita-cita siapapun kan yang lahir dari didikan kita dan akan menjadi obat bagi manusia. Alhamdulillah, amin. Itu yang kita inginkan. Siap. Dan bagaimana manusia ini pada sembuh jiwanya, sembuh raganya, semuanya dari berbagai penyakit-penyakitnya. Itu yang kita cita-citakan. Kita kasih nama Ashifa. Maka pakai wa, Ashifa wal Mahmudiyah. Wa itu artinya dan gitu kan? Majelis ini pesantren Ashifa dan pesantren Al-Mahmudiyah warisan dari ayahanda. Siap. Artinya dua pesantren digabungkan. Kolaborasi ya? Kolaborasi gitu kan. Lalu Buya bikin izin internasional dikarenakan Buya punya cita-cita bahwa pendidikan dari pesantren kita ini ingin bermanfaat kepada seluruh manusia seluruh dunia. Siap. Dan kelak Buya berharap bahwa banyak yang mondok dari berbagai negara. Alhamdulillah. Nah, itu yang dimaksud kenapa diinternasionalkan perizinannya itu. Alhamdulillah. Nah, dulu belum ada santri kan tahun 2011 itu hanya peletakan batu pertama dan waktu itu masih lapangan, masih ada gazebo satu lah di tengah-tengah lapangan. Setelah itu datang gurunya Habib Umar, yaitu Habib Salim Asy-Syatiri. Habib Salim Asy-Syatiri ini salah satu guru Habib Umar. Bahkan beliau lihat dari kitab yang disusun oleh beliau Al-Habib Salim Asy-Syatiri, beliau juga salah satu muridnya adalah Sayyid Muhammad bin Said Alawi Al-Malik. Karena Al-Habib Salim Asy-Syatiri pernah pesantren di ayahnya Al-Habib Sayyid Muhammad, yaitu ada Sayyid Alawi Habib Salim itu. Dan Habib Salim beliau termasuk yang mengajar
Sayyid Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari Gazebo itu sudah pada berdatangan ulama-ulama besar ke sini ya. Itu jaraknya hanya kira 1 bulan. 1 bulan itu Pak. Satu bulan ya. itu masih 2011. 2011 ya. Itu kira-kira 1 bulan setelah itu diadakan multaqo juga, pertemuan ulama juga ya, kira-kira ada 1000 ulama yang hadir saat itu, tetap di Pangaduan Heubeul karena kita baru punya majelis Pangaduan Heubeul itu bukan pesantren, bukan ya. Itu majelis saja ya. Lalu tidak lama kemudian 4 bulan kemudian di bulan Jumadil Awal kan, masih 2011 juga kan, itu datang lagi salah satu guru Habib Umar yang sekarang masih ada ya di Madinah, yaitu Al Habib Zain bin Smith Madinah. Bikin lagi multaqo di sini kira-kira ya 1000-an bahkan lebih itu saat itu yang datang. Ini Al Habib Salim Asy-Syaitiri langsung setelah itu mengunjungi tempat ini, berdoa lama, dalam doanya luar biasa. Dalam doanya beliau meminta kepada Allah agar ini menjadi markasnya para aulia, para ulama, agar ini menjadi mercusuar, agar ini menjadi sumber keilmuan, sumber cahaya, sumber asrar ilahiyah nabawiyah, sumber rahmat dan keberkahan bagi alam semesta. Dan beliau mendoakan siapapun yang ngaji di sini didoakan oleh beliau. Tidak lama kemudian Habib Zain sama begitu doanya, kayak yang disetting. Al Habib Umar bin Hafid kita dengar doanya karena rekamannya masih ada. Subhanallah, luar biasa. Nah, dari doa-doa beliau ini, doa ayahanda, doa guru-guru yang ada di sini kan, subhanallah, pertolongan Allah tanpa diduga oleh perkiraan kita dan di luar kemampuan kita. Kun fayakun. Dalam segala hal. Buya di sini tidak main proposal. Buya hanya bilang sama jamaah, kan, bahwa kita akan bangun pesantren, siapa yang mau ikut berhaba. Jadi tidak pakai proposal ke perusahaan, wala juga ke pemerintah, wala juga ke siapapun. Nah, itu namun itu berdatangan orang. Yang bantu malaikat juga ngebantu. Pada datang semua gitu ya. Alhamdulillah, subhanallah ya. Nah, itu Masya Allah, dan Habib Zain juga kesini berdoa, dan Al Habib Salim Asy-Syaitiri dan Al Habib Zain sering bertanya lewat telepon, lewat muridnya, diantaranya muridnya Al Habib Salim Asy-Syaitiri, khadimnya beliau, ada salah satu sifat cuculah namanya Al Ustadz Ibrahim yang di Lembang. Beliau sering telepon ke Buya, ada telepon dari Habib Salim katanya, bagaimana kabarnya, salamnya, kabarnya pesantren bagaimana, sudah sampai mana. Itu sering sekali. Bahkan anak-anak Buya itu dinamai oleh beliau banyak, dinamai oleh Habib Zain bin Smith juga banyak, dinamai oleh Habib Umar bin Hafid banyak kan. Alhamdulillah. Setiap Buya ke Madinah Al-Munawwarah, Al Habib Zain bin Smith selalu bertanya. Dan sebelum ini dibangun, karena Buya tidak punya apa-apa, ya, Buya berangkat dulu ke Habib Zain ke Madinah, lapor kepada beliau, ya Habib, Al-Fakir ini kan sudah punya tanah, tapi nggak punya dana. Betul. Kita nggak punya usaha seperti yang lain, gitu kan? Kalau yang lain mau bangun harus ada duit dulu. Betul. Kita hanya ada cita-cita dulu, gitu kan? Nah, minta arahan, minta doa kepada beliau. Ini bangun pesantren. Dari set plan-nya, dari master plan-nya, ini kan luar biasa dananya. Betul. Ya? Tapi kan Allah Maha Kuasa. Beliau menjawab, sambil begini beliau menjawabnya. Tenang aja Buya ya. Dengan jawaban itu sampai sekarang malunya tidak pernah hilang dari hati beliau. Gimana Buya? Begini jawabannya, gitu kan? Kata beliau, "Kaif takhaf? Allah ma'ak." Wal Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'ak, wal anbiya wal mursalun alaihi salatu wasallam ma'ak, wal malaikatu alaihi salatu wasallam ma'ak, wal awliya wal ulama was salihun ma'ak, wal mu'minun wal mu'minat ma'ak. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, imshi. Kenapa kamu takut? Kata beliau, Allah bersamamu. Nabi Muhammad SAW bersama, para nabi, para rasul, para malaikat bersama, para wali, para ulama, para solih bersama, muslimin bersama. Kan? Kalau kamu sudah mengazam kepada sesuatu yang baik, tawakal kepada Allah, bersandar kepada Allah, jalan, kata beliau. Malu sampai sekarang malu. Iya. Apa sih yang ditakutkan? Betul. Kita punya Allah.
Innallaha ala kulli syai'in qadir. Idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kan berapa banyak ayat Allah menyatakan innallaha ala kulli syai'in qadir. Jadilah jadi ya. Ya. Alhamdulillah. Kenapa kita berdoa kepada Allah terus? Berdoa, ajak keluar untuk berdoa, ajak jamaah untuk berdoa bersama-sama. Karena kekuatan doa bisa melebihi segalanya. Kan? Ud'uni astajib lakum. Kan? Setelah itu pulang sini, subhanallah, luar biasa. Sudah siap Luar tonggak. biasa. Akhirnya datang yang ikut bantu dan sebagainya, tanah itu bertambah, lalu mulai bikin bangunan kayak ini. Siap. Terus bangunan rumah ini. Desain pertama siapa? Desain Buya sendiri. Semua ini desain Buya. Alhamdulillah. Siap. Desain Buya. Ada satu yang desainnya ini salah satu jamaah itu Pak Haji Didi, kan? Lalu yang tambahan sekarang ini yaitu Pondok Putri yang 5 lantai itu Pak Haji Wandi sendiri yang bikin. Kalau seperti desain bangunan Raudhah, desain pondok, Buya lebih ke Masjid Nabawi yang di sana. Mirip-mirip. Jadi Buya begini, setelah keliling berbagai negara, Buya sengaja merekam, kan? Merekam semua model-model yang ada di berbagai negara, kan? Untuk kita tuangkan, kita gabungkan, dan Buya bertujuan di sini membikin bangunan itu. Ala istilahnya, ala semua, kan? Masjid yang ada di provinsi, ala semua adat yang ada di Indonesia dan yang ada di berbagai negara, kita tuangkan di sini semuanya. Apa tujuannya? Tujuannya sebagai lambang kesatuan persatuan manusia. Kita tidak berbicara umat Islam saja, karena kita tetap tujuan kita adalah terus mengikat kan, persaudaraan dengan semua manusia, kan? Nah, wabil khusus dengan umat Islam dari sisi gitu ajaran ajaran agama, kan? Nah, agar semua orang yang datang ke sini merasa memiliki. Nah, itulah benar ya, siap. Enggak segan di sini, gitu. di sini ada saya gitu kan. Kata orang Padang di sini ada saya. Kata orang Sulawesi di sini ada saya. Manado, Irian, kata orang di sini ada saya. Kata orang Inggris di sini ada saya, orang Belanda di sini ada saya, semuanya ada saya, gitu kan. Maka ini rancangan ini akan dibikin pondok-pondoknya seperti villa-villa juga. Yang ini dibeda-bedakan. Betul. Kan? Siap. Ala ini ada provinsi ini, ala provinsi ini, ada negara ini, ala negara ini. Itu tujuannya. Berarti Buya, desain Buya sendiri tradisional, modern, dipadukan juga. Alhamdulillah. Dipadukan semua. Siap. Kan? Nah, terlepas dari semua proses yang begitu panjang, kemudian juga dari peletakan batu pertama, mulai ada santri itu kapan kesini? Itu ada santri itu tahun 2013-an. Mulai pada berdatangan ke sini ya. Tahun 2013-an mulai berdatangan, tapi itu belum begitu signifikan. Ya, kira-kira itu baru itu sebetulnya. Kira-kira 2015-an itu kan. Siap. Ada ya, Pak, 2015-an ya. Sekitar 2015 mulai itu banyak itu santri. Itu waktunya sangat cepat. Tidak terbendung kali ya, Pak. Nah, kita yang membendung karena fasilitas yang kurang. Betul. Kan? Kita yang membendung. Nah, daripada nanti terbengkalai. Lebih baik kita batasi. Siap. Nah, santri sekarang itu sampai saat ini sudah sekitar 1.200-an santri. Ahwat dan Iwan. Ahwat dan Rijal bisa, ya kan? Dari laki-laki sekitar 600, ya? Dari perempuan sekitar 600-an gitu. Itu juga kalau ditambah dengan santri-santri alumnus jauh lebih banyak, karena alumnus yang artinya ada yang sudah kelas 6 keluar, ada yang sudah di kelas 5 keluar, ada yang kelas 4 keluar dan pindah maksudnya, kan? Ada yang wakaf dan sebagainya. Itu sudah sekitar 2000-an. Alhamdulillah, siap. Abuya gini, ini persyaratan nih, mungkin para orang tua dari seluruh Jawa Barat, Indonesia, dan ini pengen tahu sebenarnya untuk kesini bukan menitipkan anaknya, putra putrinya, pengen ke pondok Islam Internasional, bagaimana nih syaratnya sebetulnya? Sebetulnya syaratnya tidak ribet sih. Syaratnya hanya
keluar dari SD itu lebih baik. Tapi itu bukan syarat utama ya. Utama. Betul. Kita tetap menerima di usia SMP, di usia SMA, kita terima. Namun itu efektif dengan yang paling Golden usia itu pas keluar SD. Oh ya siap. Kan? Karena di sini pendidikan pas keluar SD, ya, mereka akan mendirikan pengkajian yang jiwanya masih utuh, tidak terganggu, betul. Ya, tidak rusak dengan pergaulan di lingkungannya, ya pergaulan anak kecil lah. Belum berbeda dengan pergaulan sudah SMP. Belum terkontaminasi ya, terkontaminasi. Ya. Sehingga akan lebih mudah menyerapnya ilmu itu. Siap. Ya kan? Nah, ini kan di sini sekitar bisa memakan waktu sekitar 5-6 tahun dok? Enggak, sekitar 12 tahun. 12 tahun di sini ya? Sekitar 12 tahun. Dan kalau 5-6 tahun kan keilmuan dalam agama itu belum bisa tercapai untuk menjadi ulama. Betul. Tapi kalau untuk menjadi orang soleh, ya untuk pribadi keluarga jangankan 6 tahun, ya kan 1 tahun juga insya Allah udah bisa, ya kan. Tapi kan ada target untuk jadi ulama. Ya, siap. Karena tujuan kita adalah mencetak ulama-ulama Rabbani dan yang rahmatan lil alamin, yang bisa menjadi solusi bagi segala permasalahan kehidupan manusia dalam berbagai halnya, terutama dalam urusan keyakinannya, dalam urusan al-akhlaq karimahnya, gitu kan. Nah, ini cita-cita kita, mencetak ulama-ulama Rabbani itu yang kita inginkan. Nah, Abuya, ini pasti kolaborasi karena ini sudah pesantren internasional. Berarti tidak Indonesia aja, berarti ada yang di luar negerinya, yang di sini anak-anak luar negeri. Bagaimana nih, bukan memadukan potensi orang Indonesia sama orang Arab atau orang sebagian di sini nih? Jadi begini, kita sudah punya settingan ya, dan sedikit tambahin Bu ya tadi bagi orang yang mau ke sini syaratnya itu dan kelakuan baik dan tidak punya penyakit yang sifatnya akan mengganggu pelajaran atau yang sifatnya menular, gitu kan. Nah, itu syarat utama, gitu kan. Nah, adapun pembiayaan di sini tidak begitu besar. Berapa pun? Ini pembiayaan kalau kita masuk saat ini pas masuk pertama itu adalah 7.700.000. Subhanallah. Kan? Lalu setiap bulannya ini kita hanya 700.000 untuk makan, laundry makan 3 kali. Alhamdulillah. Sudah bergizi 3 kali itu. Sangat murah. Iya, siap. Di zaman sekarang ini memang sengaja. Siap. Karena kita tujuan untuk membantu. Punten Abu ya, kalau biaya mondok sudah termasuk? Ini semuanya. Artinya udah all ya? Udah all. Itu udah ada lemarinya. Jadi anak saya tidak bawa lemari. Udah ada lemari, betul. Ada seragamnya, ada tempat tidurnya, siap. Dan semuanya harus baru. Dan semuanya harus steril. Karena pesantren kita harus diutamakan dari sisi kesehatan. Higienis bersih ya pokoknya. Betul. Bersih, sehat gitu kan. Dan juga menarik juga. Ada yang menarik Abuya Iwan kesini sama tim Porkas yang kecil aja dalam kerapian penyusunan sandal. Itu dari yang kecil aja. Betul. Jadi rapi gitu kan, udah kedisiplinan. Betul. Alhamdulillah. Disiplin itu ya dari mulai bangun tidur itu kan jam 3 sudah bangun. Sudah bangun ya betul. Jam 3 sudah bangun, tahajud segala macam sampai pas habis sholat subuh. Habis sholat subuh ada yang mandinya pas jam 3 pas bangun, ada yang mandinya setelah sholat subuh, setelah wirid subuh, lalu makan, setelah makan lalu masuk kelas, gitu kan, masuk kelas. Itu caranya. Itu ada pelajaran yang pokoknya sampai zuhur. Lalu ada pelajaran tambahan, idofi namanya, ada tambahan itu. Setelah itu sampai jam 9 malam. 9 malam. Ini sudah sesuai kurikulum kan? Itu sudah sesuai kurikulum. Dan keilmuan yang dikaji di sini kan semua fun keilmuan. Siap. Semua fun keilmuan
yang nanti ini menjadi syarat untuk menjadi ulama. Betul ya. Basicnya dulu di sini di mana? Gitu kan. Betul. Oh, ilmu nahwu, ilmu sharaf, lughah Arabiyah harus luas, dan berbicara bahasa Arab itu harus dari awal. Betul. Itu dididik dari awal. Betul. Lalu juga ilmu akidahnya, ilmu fiqihnya, lalu usul fiqihnya, itu kan. Lalu ilmu tasawufnya, lalu ilmu thariqahnya, dan juga ilmu tarikhnya, ilmu tafsirnya. Ilmu tafsir itu dari sisi menghafal Quran, lalu sampai mengkaji tafsir Al-Quran, lalu mustalahat tafsir, lalu asbabun nuzul. Gitu kan? Ternyata banyak ya. Lalu juga bagaimana ilmu ijtihad, gitu kan? Ilmu ijtihad mengambil hukum daripada Al-Quran, istinbat, gitu kan? Lalu juga dalam hadis begitu, dari mulai menghafal hadis, lalu juga mustalahat hadis, dan dari sisi riwayat, dari sisi dirayah, lalu juga asbabul wurud hadis, kan? Dan juga banyak yang lainnya seperti ilmu balaghah, ilmu ma'ani, badi', bayan, mantiq, ilmu falak, dan juga ilmu sejarah, kan? Ilmu sejarah, semuanya itu semua lengkap, termasuk ilmu arud. Ilmu arud ya, ilmu apa ya, syair gitu, ilmu syair itu, ilmu arud itu kan, karena dalam bahasa Arab dan kebiasaan, bahkan bukan cuma di Arab saja, manusia lah suka bersyair gitu kan, dan gitu. Ya, kalau berarti di sini memadukan ilmu-ilmu formal dan agamanya lebih ilmu formal gitu ya, ilmu formalnya ditambah dengan bahasa Inggris, matematik, bahasa Indonesia, dan ada ilmu lainnya, termasuk ilmu kesehatan semuanya, termasuk ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi kan dalam Islam dibahas. Ada, ya, betul. Ilmu politik sebetulnya dalam Islam Islam dibahas, karena dalam Islam, kacamata Islam, politik yang adil itu bagian daripada syariat Islam. Dengan as-siyasatul adilah juz'un minas syariatil islamiyah, mau tidak mau itu kan, umat Islam juga harus berpolitik, walaupun artinya tidak semuanya gitu kan, gitu kan. Tapi politik ini politik adil, ada untuk menegakkan keadilan, bukan politik ingin mengambil keuntungan itu kan, bukan yang akhirnya merusak, akhirnya membabi buta. Ya, mudah-mudahan dengan ada pondok pesantren ini bisa melahirkan politik-politik yang Islami ya. Ini yang kita harapkan, karena kita ingin menjadi solusi kan. Jadi ulama-ulama yang moderat, ulama-ulama yang menguasai urusan politik, sehingga ulama-ulama cetakan di sini betul-betul bisa menjadi solusi bagi bangsa dan negara. Amin. Siap. Kembali ke pondok pesantren ini, fasilitas apa aja nih Abuya di sini ada sekarang tuh? Jadi kalau fasilitas di sini, samping tempat tidurnya, kan, yang kita bikin nyaman, kan, lalu juga kamar mandinya kita bikin nyaman, lalu juga kliniknya, ya, dan juga perpustakaannya, kantornya, gitu kan, tempat pengaduan, tempat pertemuan orang tua dipisah-pisahkan, kita tamannya, outboundnya, semuanya. Bahkan ini outboundnya ini kita lengkapi. Contohnya outbound apa? Outboundnya itu kita ada olahraga yang sifatnya tidak pakai alat, kan? Ada olahraga yang sifatnya pakai alat, gitu kan, seperti panahan, seperti berkuda juga ada. Berkuda, renang. Siap. Kita punya waterboom sendiri. Subhanallah, ya. Waterboom sendiri, yang mana nanti santri itu setiap hari Jumat pagi perempuan, gitu kan. Nanti setiap Jumat siang bagian laki-laki. Jadi dipisahkan ya? Dipisah. Waterboomnya lengkap. Alhamdulillah, siap. Nah, kita kembali lagi ke lahan pertanian juga. Betul, siap. Abuya, benar, untuk tenaga pengajar di pondok ini dari mana aja? Ini tenaga pengajar kita di samping anak-anak kita, yang anak-anak kita lulusan pesantren dari dalam, yaitu dari Indonesia. Setelah Buya didik, mereka juga dipesantrenkan sama Buya, anak-anak Buya ini di Darul Hadis, Fakihah Malang, ada yang di Darul Lugoh, ada yang di Bangil, ada yang di Darul Habib, Sukabumi, gitu kan. Ada juga yang terus melanjutkannya ke Tarim, Darul Mustafa bersama Habib Umar bin Habib. Dan ada juga sekarang yang di Universitas Al-Ahqaf, Yaman.
Yaman, ya. Bahwa mereka yang sudah bisa kembali ke sini, lalu mereka memimpin dan mengajar. Dan mengajar. Ini anak Buya saja yang laki itu ada 6 yang sudah siap mengajar, dan dari perempuan juga ada kira-kira 6 yang mengajar, gitu kan. Lalu juga dari kita ngambil dari alumni pesantren. Setelah diseleksi, kan mereka selektif. Dia dari pesantren Darul Hadis Al-Fatihah Malang, gitu kan. Kita ambil, ada yang dari Darul Lugo juga kita ambil. Itu, dan dari yang lainnya pesantren-pesantren lainnya, di samping cetakan kita, hasil binaan kita ini yang sudah memumpuni untuk mendidik, mengajar, kita masukkan kepada tim pengajar juga. Alhamdulillah, baik laki maupun perempuan. Siap. Total berapa tuh pengajar sekarang? Pengajar itu sekarang baru sekitar 50 orang. Alhamdulillah, sudah tercover semua itu. Alhamdulillah, siap. sudah tercover semua. Dari santri sendiri yang sudah ribuan sekarang, sudah tercover untuk mengajar santri-santri di sini. Siap. Betul. Tapi kan ini akan bertambah lagi nanti orang-orang yang siap mengajar. Yang mana yang sudah siap mengajar ini nanti di samping sebahagian di sini, nah kita taruh di daerah-daerah luar, dan kita kan mengembangkan sayap pesantren ini, kan? Nah, kita simpen mereka, kita nikahkan, simpen di sana untuk bikin pesantren-pesantren cabang. Dan kita fasilitasi, gitu kan, yang sediakan tanahnya, sediakan bangun pesantrennya, sehingga mereka itu jelas kalau setelah mereka lulus dari sini, mereka punya PR menyebarkan Islam, gitu kan? Di daerahnya sendiri, daerah ada yang di daerahnya sendiri, ada yang kita cari target daerah-daerah yang masih terpencil, kurang, masih kurang. Kalau ada kiainya, kalau ada ustadznya, sudah umum itu, sudah umum itu ya. Sudah. Nah sekarang banyak daerah-daerah yang memang harus kita bela. Alhamdulillah, subhanallah. Dan kita akan sebarkan di seluruh provinsi. Ini murid-murid kita ini sebarkan di seluruh provinsi, dan bahkan kita akan bikin beasiswa juga. Kita ngambil dari semua provinsi, kan, laki dan perempuan, yang nanti dikembalikan lagi setelah jadi Alhamdulillah. Ke provinsinya masing-masing. Jadi sudah siap Pondok Islam Internasionalnya menampung semua provinsi calon-calon ustadz dan ustazah ya. Alhamdulillah, siap. Dari pengalaman yang sudah berjalan beberapa tahun nih Abu Ya nih, kan ini banyak santri-santri yang kesini dari berbagai daerah, mengatasi karakter-karakter mereka nih bagaimana nih, karena keunikan pas datang ke sini ada yang kaget, ada yang pengen pulang, ada yang gimana nih Abu Ya nih. Jadi semuanya kita didik para pengajarnya, kunci kuncinya ada 2. Apa tuh? Sebetulnya kunci kesuksesan hanya 2. Apa? Yang pertama, hati kita harus penuh dengan kasih sayang, ya kan? Kasih sayang. Jadi ini murid anak kita sendiri. Sebadung-badungnya anak kita. Ya kan? Sehingga dengan kasih sayang, walaupun salah, bukan ingin mencelakakan, enggak, tapi terus kita ingin dirangkul karena sayang gitu sama anak kita lah. Sebadung-badungnya anak kita gimana kan? Sikap kita sebagai orang tua kan, gitu kan? Kita tetap harus menyelamatkan dengan rasa sayang, gitu kan? Sehingga kata-kata sapaan, gitu kan, tatapan, gitu kan, sentuhan, semua penuh kasih sayang. Senyum manis dan sebagainya, bukan dengan garang. Loh, kenapa begitu? Oh, enggak, itu kan. Itu kayak militer yang Oh, tidak ada. Tidak boleh. Tidak boleh. Jadi kalau ada mualim-mualim yang kadang kesel umpamanya sifat seperti itu, ya Buya ke depan, gitu kan. Lalu dengan nasihat. Nasihat yang baik, arahan, sehingga anak ini betul-betul mengerti, gitu kan. Sehingga anak ini meninggalkan perilaku yang buruk, gitu, karena pengertiannya, karena mengetahui mana yang benar, mana yang salah. Tidak karena otoriter, tidak karena dipaksa, kamu harus begitu, harus benar, gitu kan? Dia kan belum tahu benar, kan? Jadi harus dikasih tahu dulu apa itu kebenaran, apa itu kebatilan, apa efek daripada kebenaran, baik di dunia dan di akhirat, dan apa efek daripada kebatilan, gitu kan? Nah, itu yang pertama. Yang kedua dengan doa.
Jadi kita semuanya harus selalu berdoa kepada Allah, dan santrinya juga dari awal sudah diijazahin doa-doa untuk kesolehannya sendiri dan untuk keterbukaan di dalam ilmu pengetahuan, sehingga mereka itu dikasih pertolongan Allah nanti, kegampangan, keterbukaan. Dan Buya rasakan anak-anak santri ini subhanallah, dan dalam waktu yang singkat mereka sudah menguasai banyak keilmuan, perubahannya yang signifikan, masya Allah. Dan sampai saat ini Buya itu tidak menjadi khotib di pesantren. Dan silakan santri. Anak santri. Alhamdulillah. Karena mereka itu kan mereka ini kan kelak akan menjadi ulama. Bagaimana mereka bisa memimpin? Bagaimana mereka bisa memberikan arahan tausiah-tausiah yang baik, gitu kan? Sehingga Buya sering menjadi pendengar. Musami itu kan dalam setiap Jumat. Anak-anak ya dari berbagai kelas digilir, gitu kan, dengan materi yang beda-beda, gitu kan, dan Buya sambil menelaah dan memeriksa, ada yang kurang kita tambahin, gitu kan, dari sisi bahasa Arabnya, dari sisi keterangan-keterangannya, dari sisi bahasa Indonesianya, tata bahasanya, hatta tata bahasa yang dikit aja kurang, sama Buya diusahakan beres, selesai itu lalu dipanggil. Nah, ini tadi ada bahasa yang harus diperbaiki, ini ada yang harus diperbagus dan sebagainya. Nah, itu setiap Jumat. Makanya Buya salat Jumat itu sulit, gitu kan, untuk di luar, gitu kan. Banyak yang menginginkan Buya jadi khutbah atau di Masjid Raya, di situ di sini. Tapi aduh, karena ini kepentingan, ini calon ulama. Jadi ketika anak-anak kita terjun di masyarakat harus betul-betul ajarannya itu betul-betul sempurna, betul-betul baik gitu dalam berbagai halnya, gitu kan? Dan akhlak anak kita harus diteliti, gitu kan? Nah, semuanya teliti, karena anak beda-beda tadi karakternya, itu kan? Teliti, begini, ini akhlaknya seperti ini, mana akhlak yang memang wajar-wajar saja, mana akhlak yang memang sudah keluar dari jalur, bagaimana cara mengobatinya. Mu'alim sering dikumpulkan sama Buya, dan mu'alim ditugaskan juga meneliti akhlak, karena akhlak itu harus dikedepankan ketimbang ilmunya. Jangan-jangan nanti jadi ustadz, jadi mubalik, jadi kiai yang ilmunya hebat tapi akhlaknya cacat. Dan ini akan bermasalah besar, dan akan mencoreng-moreng nama baik para ulama, nama baik para dai. Kadang-kadang orang yang kesel, masyarakat yang kesel, kok ini kiai minta melulu, gitu kan? Kiai minjem kendaraan tapi seenaknya saja, gitu kan? Nah, atau maksa-maksa lo kiai, maksa-maksa dan sebagainya. Apalagi kiai yang memang umpamanya ada sering mengancam atau ada sering provokasi juga, provokasi dan sebagainya. Nah, ini mana ini cacatnya di akhlak. Kalau berbicara keterangan hebat, berbicara Quran hadis hebat, tapi kalau berbicara akhlak ini masih cacat, dan kecacatan akhlak lebih berbahaya ini. Ini dari itu nanti mencoreng-moreng nama baik, dan mencoreng-moreng Islam itu sendiri, gitu kan? Yang Islam rahmatan lil alamin, jadi Islam kayaknya ini kok begini, Islam ini garang, gitu kan? Karena akhlak itu sendiri. Jadi alhamdulillah Buya, di sini santri-santri dipersiapkan secara mental, keilmuan, kemudian tadi yang tabayum dari Buya sendiri, satu proses pendidikannya itu kasih sayang, doa, dan satu lagi menimbulkan kepercayaan diri santri untuk bisa tampil nanti membawa misi dari. Betul. Ini pendidikan ceramah saja itu setiap dalam 7 hari itu harus ada 2 kali pendidikan ceramah, dan ceramahnya itu dengan bahasa Indonesia dan dengan bahasa Arab. Apakah di sini diaktifkan juga setiap hari santri harus berbahasa Arab atau bahasa Inggris ada juga? Betul. Dan bahasa santri itu dari yang pertama masuk masih ada loyalitas kita, toleransi untuk berbicara bahasa Indonesia. Tapi setelah belajar bahasa Arab harus diterapkan satu demi satu walaupun masih salah. Bapak yang penting berani dulu, yang penting keberanian. Jadi gitu kan, sudah ada. Dan ini apa bahasa Arab, ini bahasa Arab. Jadi kalau ngomong tidak dengan bahasa Indonesia lah, gitu kan. Lalu kalau sudah masuk pendidikan kelas 2 mulai lebih
ditingkatkan Tingkatkan lagi, lagi, dan ada pemeriksanya. Oh, siap. Mualim itu semua mengawasi, gitu kan? Ya, dan mualim berbahasa Arab semuanya. Jadi mereka biar terbiasa kan? Biar terbiasa. Lalu Subhanallah. begitu masuk kelas 2 itu ditambah dengan bahasa Inggris. Siap. Nah, tapi kita difokuskan dulu dengan bahasa Arab. Arab, betul. Jadi ada halakoh, kumpulan-kumpulan. Mereka sengaja umpamanya 5 orang. Disuruh nanti mereka ngobrol dengan bahasa Arab Siap. setiap harinya. Alhamdulillah. Lalu membahas kitab yang mereka kaji dengan bahasa Arab juga dengan teman-temannya. Siap. Lalu satu sama lain harus saling mengkoreksi. Kan? Kalau ini ada salah dalam bahasa Arab seperti itu. Dan di situ bakal cepat sekali. Itu sangat terjadi cepat sekali, sangat cepat metode sekali. yang Betul, diajarkan di sini ya. sangat cepat sekali. Gitu kan. Nah, Buya, karena di sini mereka menimba ilmu bertahun-tahun. Bagaimana pertemuan santri dengan para orang tua sendiri sih? Jadwal pertemuannya apa? Sebulan sekali, setahun sekali? Kita mengkasih sebelum pandemi ini Iya. dikasih waktu untuk pertemuan di hari Jumat. Hari Jumat ya, sama orang tua Ya, santri. karena hari Jumat kan libur. Betul. Oh, Nah, siap. semenjak ada pandemi Iya. di sini, akhirnya banyak kita bikin aturan agar tidak bertemu. Betul. Tidak bertemu. Dulu pernah ada gitu kira 1 bulan, pokoknya 1 kali. Tapi setelah kelihatan lebih mengkhawatirkan ini penyebaran virus gitu kan. Karena kan orang tua kita tidak tahu. Anak di sini kan terisolir, diisolir sengaja, dijaga gitu kan. Kan kalau satu aja terkena dari orang tuanya, kan tidak setiap orang tuanya betul-betul terjamin Betul. kesehatannya, karena tidak setiap yang kesini diswab dulu, enggak gitu kan. Iya. Nah, kalau 1 kali bisa langsung dalam waktu yang singkat semuanya, bayangkan 1.200 bisa terpapar semua. Tapi dari awal pandemi sampai sekarang tidak ada santri yang terpapar di dalam. Subhanallah. Nah, karena kita ketat sekali, apalagi sekarang kemarin sudah divaksin kita, semua ya. vaksin semua. Santri, tenaga pengajar semuanya. Semua dan Alhamdulillah. hatta pengurus, hatta bansernya yang suka ke sini semuanya. Alhamdulillah, ya. Dan kita arahkan orang tuanya juga harus divaksin. Siap. Untuk supaya nanti bebas kalau ke Amin, sini. alhamdulillah. Gitu Abu kan. ya, kita sudah panjang lebar ngobrol Ya. mengenai pesantren Islam Internasional Terpadu Asy-Syifa ini. Ya, sebelum menutup obrolan ini, di masih masa pandemi, saya pengen Abu ya untuk kultum buat pemirsa Porkas TV dalam suasana masih pandemi, mudah-mudahan kita bisa cepat dibebaskan. Silakan Bu ya. Ya. Jadi Abu ya berharap dari semuanya umat manusia, wabil khusus saudara-saudara Buya umat Islam semuanya ya, khususnya yang ada di Indonesia, agar kita semuanya betul-betul berjuang bersama di dalam mengupayakan mengusir pandemi ini secepat mungkin dengan cara kita banyak berdoa, dengan cara kita mendekatkan diri kepada Allah dan banyak istighfar ya, dan membenahi semua perilaku kita lahir dan batin, hubungan kita dengan Allah, lalu hubungan kita dengan sesama, jangan ada kezaliman yang kita lakukan kepada sesama, dan membangun ukhuwah yang baik, persaudaraan yang baik, silaturahmi yang baik. Lalu juga dengan cara prokes ya kan, sesuai dengan kesehatan gitu kan. Dalam Islam sudah diajarkan gitu kan, banyak mandi, banyak wudu gitu kan, dan juga sedikitnya mencuci tangan dan memakai masker, dan juga divaksin. Siap. Ya, itu Abu Jam mengajak kepada semuanya agar kita sama-sama berjuang lah gitu kan. Dan dilihat di Buya dan keluarga, lihat di semuanya para santri juga alhamdulillah aman kok, kita aman. Dan dalam pandangan Islam sudah jelas artinya kebolehannya itu kan, apalagi sudah sampai kepada darurat ya di dalam kesehatan ini hatta yang haram pun juga bisa jadi halal gitu kan, kalau sudah sampai kepada batasan darurat. Buya mengajak agar bersama-sama divaksin ya, semuanya, orang tua murid semuanya divaksin semuanya. Dan juga Buya mengajak kepada semua umat Islam agar memesantrenkan putra-putrinya ya dari kecil supaya tidak terpengaruh dulu. Jangan sampai anak kita bermasalah, kita bingung, pusing kemana kita harus mengobati gitu kan. Karena jarang sekali pesantren-pesantren yang mengobati orang yang sudah
kronis gitu Kronis, kan, ya. orang yang sudah kronis penyakit akhlaknya gitu kan. Nah makanya orang tua masukkan anak ini ke pesantren gitu kan. Adapun urusan nanti ijazah seperti di sini kita adakan muadalah sehingga anak-anak punya ijazah resmi pemerintah setara dengan SMP, setara dengan SMA sampai dengan perguruan tinggi. Kita mau bikin ma'had hali dan tahun ini di sini kita akan wujudkan untuk muadalahnya mulai tahun ini. Mulai tahun ini. Di sini juga di sini. Alhamdulillah. Di sini bahkan kita kembangkan nanti di berbagai provinsi kita kembangkan, gitu kan? Tapi kita bikin pusat dulu di sini dan Buya mengajak kepada semuanya untuk memesantrenkan di sini, insyaallah. Dan agar anak-anak kita di samping menjadi orang soleh menjadi pemimpin-pemimpin yang bisa menjadi solusi bagi segala permasalahan manusia, urusan dunia, urusan agama dan urusan akhirat. Dan menjadi partner gitu kan bagi pemerintah juga gitu kan, karena pemerintah sekarang banyak kebingungan. Begitu dilihat apa permasalahannya, ada permasalahan mungkin dalam keilmuan, dalam akidah, di dalam akhlak. Orang salah akidahnya bisa ribut, akhirnya pemerintah juga pusing, polisi juga pusing. Kalau ada akhlak yang tidak baik gitu kan, walaupun itu sudah memiliki ilmu tapi akhlaknya masih cacat gitu kan. Jadi semuanya jadi pusing. Betul. Gitu kan? Mudah-mudahan dengan adanya Pondok Islam Internasional Terpadu Asyifa ini bisa melahirkan tenaga-tenaga santri yang jadi ustadz dan ulama yang terdidik lah maksudnya. Begitu. Artinya menjadi solusi lah bagi permasalahan bangsa, masalah. Tadi ada yang punten Abuya ada yang kelewat nih. Flashback tentang Porkas TV yang membikin majelis taklim ini belum cerita nih awal mula majelis taklim MTB hadir di ini. Betul. Jadi kan Buya bertujuan bagaimana kita membangun kerukunan. Setelah melihat banyaknya permasalahan karena di kota-kota. Kan? Di kotak-kotak oleh politik, di kotak-kotak oleh organisasi, di kotak-kotak oleh kepentingan-kepentingan lain. Ini akhirnya ini terjadi berbagai kekacauan. Nah, akhirnya Buya istikharah kepada Allah. Nah, salah satu jawaban dari Allah adalah kita harus bisa mengumpulkan, gitu kan, dari seluruh elemen-elemen, dan kita memberikan arahan-arahan dan nasihat-nasihat yang mengarah nanti kepada, gitu kan, pengenalan hati manusia kepada Allah, pendekatan dengan Allah, dengan Rasulullah, dengan agama, dan juga akhlak yang mulia, dan juga visi misi yang mulia, kan? Nah, dan juga ukhuwah persaudaraan dan silaturahmi yang erat, sehingga tidak ada lagi permusuhan satu sama lain. Sehingga dalam membangun segala cita-cita yang baik negara maupun ulama ini mau membangun, kita bisa bersatu, saling dukung satu sama lain, gitu kan? Jadi semuanya akan maju kan? Akan maju semuanya, pemerintahnya maju, program ulama maju, program para tokoh maju, program masyarakat juga maju. Dalam agama, dalam ekonomi, dalam kesehatan, dalam keamanan, semuanya akan hasil baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itu ujungnya. Bagaimana kita bikin negara, bikin kehidupan manusia di dunia ini yang thayyibah, yang sangat baik. Warabbun ghafur, penuh ampunan dari Allah. Penuh rahmat dan keberkahan dari Allah. Subhanallah. Alhamdulillah Buya, hatur nuhun Buya ya. Mudah-mudahan dari obrolan kita ini bisa mendapat manfaat dan faedahnya. Alhamdulillah kita sudah ngobrol panjang lebar tentang Pondok Pesantren Islam Internasional Terpadu Asyifa. Terima kasih sekali Buya. Terima kasih juga. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang menggunakan Buya. Terima kasih sekaligus dari Porkas TV, saya Iwan Bahari, ada Devi Supriyadi dan Anggi Putra undur diri. Kang dan hatur nuhun Pak Ustaz. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.